Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah rabbil alamin pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di majelis Ta'lim Syarif Hidayatullah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat assalam, salawat teriring salam, salawat teriring salam mari kita junjungkan kepada baginda alam. Beliau adalah penuntut umat, beliau adalah pemberi syafaat, yaitu baginda kita Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang sekarang ini. Hadirin hadallah wa yakum ajma'in, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala qadin salihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah acara pada malam hari ini berjalan dengan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadallah wa yakum ajma'in. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Nanti kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 30 sampai ayat 45, yang akan dipandu oleh saudara kita Dani Maulana. Kepada saudara Dani Maulana dipersilakan. Mangga yang bawa Al-Quran untuk dilihat surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadallahu wa yakum ajmain. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu yaitu Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita semua yaitu Al-Ustaz Komar Muharil. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Komar Muharil dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para orang tua, para tokoh masyarakat yang saya selalu minta doa restu dan bimbingannya, ibu bapak jamaah majelis taklim, wabil khusus para pemuda, mudah-mudahan langkah kaki kita menuju majelis ini menjadi jalan diangkatnya derajat dunia akhirat kita, menjadi jalan turun rahmat berkah dan maghfirah Allah pada kita dan keluarga kita. Juga mudah-mudahan berkahnya majelis ini menjadi jalan ijabahnya doa, harapan dan segala cita-cita kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali sama-sama baca kalimat thayyibah. Saya dulu baru diikuti oleh ibu dan bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ma'buda illallah la illallah la ilaha illallah la maqsuda
illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bibarakatil Fatihah. Nas'alukal ijabah, nas'alukal barakah, nas'alukal salamah, nas'alukal afiyah, nas'alukal hidayah, nas'alukal ma'rifah, nas'alukal mahabbah, nas'alukal husnal khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, informasi yang pertama, insya Allah mohon doa dan keikhlasan serta restu dari bapak dan ibu semuanya bahwa hari Minggu dini hari saya berangkat umroh. Juga ada jamaah kita nih, Pak Haji Titis sekeluarga 4 orang dengan ibunya, dengan ibu mertuanya. Mohon didoakan semoga umrohnya lancar, selamat dalam perjalanan, diberikan kesehatan, kemudahan, dan kembali dengan bawa umroh yang barokah, umroh yang doa-doanya ijabah. Jadi minggu depan itu bukan saya yang mengisi, tapi insya Allah sudah konfirmasi akan diisi oleh Ustadz Abu Robani. Beliau pakar Al-Quran, dan insya Allah beliau punya metode menghafal Quran tanpa harus dengan menghafal. Tak kumaha caranya menghafalkan tanpa harus menghafal. Nanti yang penasaran ajak keluarga, ajak anak-anaknya, handai tolanya untuk hadir malam Sabtu besok. Insya Allah mohon dibantu Pak Haji Sarnoto diingatkan dan dipandu di rumah Pak Haji aja supaya kesininya gampang malam Sabtu besok. Ya, itu informasi yang pertama. Yang kedua, bagi ibu bapak yang belum tahu informasi, majelis ini ada tambahan ba'da asar sampai menjelang maghrib itu ada hafalan Al-Quran di Sawungin. Jadi boleh anak-anaknya yang bisa ditempuh tidak jauh dari majelis, boleh untuk hadir untuk sama-sama belajar menghafalkan Al-Quran dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Kemudian yang ketiga, ini mohon doa mertuanya Pak Haji Anton, Bapak Ian Sofyan sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan. Juga ibunya Mas Leo masih dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan. Juga barangkali ada di antara keluarga ibu bapak jamaah majelis ini yang sedang diuji sakit, kita doakan sama-sama semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbana ishfi ya Allah wa anta syafi shifaan la yuqsam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Barangkali ada yang baru hadir di sini di majelis, boleh angkat tangan. Oh, nuhun, ini teman lama, sahabat lama. Kang Fadli juga baru ya, sama Teh Zaki ya. Atur nuhun dari Koko sudah dari Koko, dari Cibaduyut. Alhamdulillah sudah merasakan hadir, mudah-mudahan barokah. Haji Farhan, makasih, beliau berangkat sebelum Jumatan, baru nyampe tadi Isya di sini, luar biasa. Semakin perjuangannya lebih, semakin pengorbanannya luar biasa. Mudah-mudahan pahalanya semakin berlimpah. Kan ibu bapak, jelas suara saya? Katanya kalau pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesusahan amal soleh. Ada orang punya 100.000, sedekahnya 50.000. Berarti berapa tuh dia sedekahkan? Halo, ini teh udah pada makan belum? Oh, pantas kuatannya. Orang punya 100.000, disedekahkan 50.000. Jadi berapa dia pengorbanannya? Terus ada orang punya 1 miliar, disedekahkannya 5 juta. Kira-kira pahalanya nih lebih besaran yang mana? Hah? Kayaknya sih berdasarkan kesusahan memang yang 50.000 ini Pak, karena buat dia separuhnya. Yang 1 miliar 5 juta tuh nggak sampai 10%. Ya, gedean mana jadi? Gedean yang 5 juta kalau gedean mah. Kalau pahala berdasarkan kesusahan, pengorbanan kayaknya yang 50. Jadi besaran mana? 5 juta. Besar yang 5 juta ukurannya. Jadi saya menaruh hormat, doa, mudah-mudahan ibu bapak yang sudah berkorban hadir di tempat ini. Kan ini long weekend nih, perjuangannya luar biasa. Beberapa temen japri, majelis libur nggak Ustaz? Nggak, masuk majelis mah. Kalau sudah libur teh berat lagi memulainya tuh. Jadi wis istiqomah aja, yang paling mahal kan istiqomah. Kata Teh Dewi, nanti ada yang hadir nggak? Ada yang hadir, nggak ada yang hadir, sudah jalan aja. Ternyata gening banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Pak Is dari Majalengka, jam berapa berangkat dari sana? Masya Allah, semakin berat. Alhamdulillah. Yang dekat juga pahalanya besar, itu lebih berat lagi Pak. Istiqomah itu yang dekat itu, jangan disangka. Karena kan bisa punya alasan, dengar aja, suaranya juga dekat kedengaran, tapi hadir di sini perjuangan luar biasa. Alhamdulillah. Saya punya hutang materi kemarin ya Bu. Bu. Jadi saya nanya ibu-ibu, karena ibu-ibu mah nyatet, dan bapak-bapak mah. Jadi baru berapa Bu cara Allah menolong teh? Yang pertama apa? Mahabbatullah. Yang kedua rahmatullah, surat Al-Imran. Doanya sudah hafal belum? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surat Al-Imran ayat 8. Sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi. Rabbana qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
dengan rahmat Allah agar hidayah, kebaikan, petunjuk yang sudah Allah berikan pada kita tidak dicabut kembali. Sebab tidak sedikit orang yang soleh pas meninggal berujung menjadi orang yang salah. Tidak sedikit ahli ibadah kemudian dicabut rahmatnya oleh Allah, na'udzubillah, menjadi orang yang meninggalnya su'ul khatimah. Yang ketiga apa? Ghalabah, Allah berikan kemenangan cara roh. Jadi kemarin sudah diterangkan. Nah yang ketiga, yang keempat, betul Bu, Masya Allah, sugantengan tukang ngaji. Yang keempat, hidayatullah atau petunjuk dari Allah. Sokang Dani Al-An'am ayat 125 dibaca sama terjemahnya. Ini ada terjemahnya. Al-An'am 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi Ibu Bapak, salah satu karunia Allah itu kepada hambanya pertolongan yang diberilah hidayah. Hidayah itu kemudahan hatinya untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mau sedekah dimudahkan saja buat dirinya tuh gampang. Mau ke pengajian diberi semangat saja, jadi walaupun jauh alhamdulillah hadir. Walaupun sakit sedikit, walaupun hadir. Walaupun hujan, kadang benar ada alasan akan hujan, tapi diberi saja petunjuk oleh Allah jadi semangat. Itu teh pertolongan Allah. Tidak semua orang bisa begitu. Ada tamu pengennya segera saja menyuguhkan, ada saudaranya pengennya apa yang bisa dibagikan. Jadi salah satu pertolongan Allah tuh dikaruniakan di hati kita, yashrah sadrahu, dadanya teh lapang, mudah, gampang untuk melakukan amal soleh. Dan hati-hati orang yang tidak dapat hidayah dari Allah tuh kayak mendaki melakukan amal soleh itu. Aduh, misal ya Bu ya, Ibu tidak sedikit sama Bapak kemudian pas majelis, pas pengajian, sejam mungkin masih tahan, sejam setengah mah mulai kita teh berganti-ganti cara duduk kita. Waduh, tapi kalau sinetron bisa 2 jam, film India bisa 4 jam. Masya Allah. Nah, itu adalah pertolongan Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah. Amin. Pernah merasakan nggak Ibu Bapak dalam kehidupan tuh tiba-tiba suatu saat kita gampang, aduh jadi semangat, entah kenapa ringan aja. Tapi pernah nggak suatu saat berat gitu, mau bangun, sudah setengah mat alarm deh. Memang bangun, cuman ngapain tuh? Terus kita ngomong, ya Allah, nantilah
10 menit lagi saya. Terus kita suka punya alasan. Kan tadi malam teh ya Allah habis ada tamu jam 12. Ya maklum lah ya Allah ya. Sering memaklumikan untuk diri, sering mentolerir untuk diri. Tah itu teh jangan-jangan bagian dari kesusahan yang Allah berikan. Buat yang mudah yashrah sadrahu, yang dapat hidayah dari Allah yashrah sadrahu. Cirinya dadanya lapang, gampang dan dimudahkan. Sebaliknya kalau mau melakukan hal-hal yang jelek tuh susah aja. Mau searching tiba-tiba nggak ada sinyal. Mau ini handphonenya rusak. Mau nonton hujan. Mau disamper temannya nggak jadi. Ada aja. Itu jangan disesali. Jangan-jangan itu bagian dari hidayah dari Allah. Padahal sudah sembunyi-sembunyi, sudah nggak telepon karena takut disamper pengajian. Temannya tuh nyamper. Kirain hujan dia gak datang. Tadi hidayah yashrah sadrahu lil Islam, untuk kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir Al-Izzah, kemuliaan. Surat Al-Isra ayat 79. Surat 17 Al-Isra itu. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, ini agak spesial bagi orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, bagi orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kata guru saya dan berdasarkan keterangan ayat ini, dimudahkan untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud. Maka ibu bapak, halo, adik-adik putri dan adik-adik putra, nitip mumpung dirimu masih muda. Dan ini luar biasa. Semua sudah Pak Komar teliti. Orang-orang sukses itu di buku 10 amalan harian orang sukses, Pak Komar tulis, yang pertama orang sukses itu punya amalan yang sama, yaitu tahajud, qiyamul lail. Itu tafsir asa. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti maqam mahmuda. Kalau orang ahli tahajud pada kedudukan yang mulia dan terpuji. Sama-sama abri, tapi rajin tahajud satu abri, pakai maqam mahmuda. Sama-sama dokter, yang dokter ini ahli tahajud pasti maqam mahmuda. Sama-sama pegawai negeri, yang ini rajin tahajud pasti maqam mahmuda. Dengerin, sama-sama mahasiswa, tapi yang ini rajin tahajud, suatu saat dia maqam mahmuda. Tidak semua orang bisa sholat tahajud. Tidak semua orang bisa qiyamul lail. Sampai-sampai katanya setelah datang perintah sholat tahajud itu ibu, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sekalipun dalam keadaan sakit adalah qiyamul lail, sholat malam. Sampai kalau ada sholat wajib setelah sholat yang 5 waktu, pastilah sholat tahajud. Ayo bismillah ya. Halo. Hai. Pengen mulia nggak nih? Pengen. Angkat tangan kanannya. Ambilkan pundak temannya. Papa, bubu, saya berjanji dan berniat mulai malam ini akan selalu sholat tahajud. Bapak ibu saksinya. Sah, salaman. Ya Allah, sudah janji, mudah-mudahan. Bisa tidak sih sebenarnya kita bangun malam? Bisa. Cuma sering banyak alasan. Sering kita kemudian mentolerir diri, ya nantilah. Makanya Imam Ibnu Athaillah berpesan, walaupun 2 rakaat jangan tinggalkan sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat, agar kau tercatat sebagai orang yang istiqomah sholat malam, sholat qiyamul lail, walaupun hanya 2 rakaat. Masya Allah. Ayo bismillah. Orang-orang tua dulu kan amalannya tuh rajin tahajud. Jadi pasti katanya akan dimuliakan. Imam Syafi'i mengatakan orang doa di tahajud itu begini bu. Halo bu.
Doa di tahajud tuh kayak begini, kayak seorang ahli manah kemudian memanah dengan sasaran yang tepat. Itu pasti kan salat tahajud. Jadi yang pada susah jodoh tahajud. Ini kan saya lihat nih mirip nih yang sedang dililit masalah tahajud. Masya Allah. Gak godaannya Pak. Bahkan dulu saya dikasih tuh Pak Wong tuh nasihatin saya, Mar, istiqomah 40 hari, jangan lepas tahajud. Apa yang menjadi keinginan hajat, insya Allah. Tapi jangan aneh Mar, di seminggu ada godaan. Di ke-15 hari pasti, waduh, katanya istiqomah tuh 40 hari. Ayo Bu, bismillah aja Bu. Jadi sebenarnya melalui majelis ini sudah banyak resepnya. Pertanyaannya sering dipakai tidak resepnya? Ya, halo. Suka kita mah nanti aja Ustaz, belum berat-berat amat nih masalahnya. Masih bisa terus. Masya Allah. Padahal kita ini luar biasa. Ayo bismillah ya, mudah-mudahan tahajud. Jadi sudah tuh al-izzah, kemuliaan tuh Allah berikan pada orang-orang yang dengan mudah dia akan melakukan qiyamul lail, dibimbing oleh Allah menjadi ringan. Sampai ada seorang ustadz teman saya Bu, tidak saya sebutkan, dia memilih gak jadi khutbah Jumat kalau malamnya tidak tahajud. Jadi subuh begitu dia kesiangan hanya sholat subuh, ditelepon tuh bagian DKI, mohon maaf saya izin mohon diganti. Kenapa? Ternyata karena hanya tidak tahajud. Kemudian Bapak ngomong, boleh nggak saya nggak Jumatan kalau tidak tahajud ya saya? Malah dosanya 2 kali, nggak tahajud nggak Jumatan. Subhanallah. Jadi sudah 5 PR saya sudah lengkap. Cara Allah menolong hambanya. Yang pertama mahabbatullah, yang kedua rahmatullah, yang ketiga al-ghalabah, diberilah kemenangan, yang keempat hidayatullah, diberilah petunjuk dengan kemudahan melakukan sesuatu, yang kelima al-izzah, kemuliaan. Mudah-mudahan ibu dan bapak termasuk orang yang mendapat 5-5-nya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Hujan, terus ada majelis. Pergi atau tidak Bu? Pergi. Alhamdulillah ibu yang dapat kemenangan. Ya. Bapak uangnya pas-pasan, terus ada kenceleng sedekah tidak Pak? Sedekah. Alhamdulillah, berarti bapak orang yang dapat hidayah. Istri ngomel-ngomel, marah-marah, diem apa ikut marah Pak? Iya. Diemnya teh karena Allah atau karena takut sama istri? Nah, hati-hati Pak. Hati-hati, diem sama-sama diem. Karena sabar kemuliaan atau karena takut gitu. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dapat hidayah dari Allah. Tuh sudah 8:30 lebih. Kita sekarang baca yang ta'limnya. Langsung saya baca terjemahnya saja. Para murid, para santri harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus tekun seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau engkau sungguh-sungguh, maka Allah sungguh-sungguh lagi memberikan pertolongan. Jadi rupanya Allah mah tergantung kita. Men kitanya sungguh-sungguh, pasti Allah sungguh-sungguh. Pak Haji Kamtoni salah satu sosok teladan yang patut kita contoh. Dari Riau beliau, kemudian menjadi seorang dokter. Kemudian katanya waktu tempat tinggal di Badan ini belum ada listrik ya Pak, masih sawah di mana-mana. Beliau cerita ngetik saja sampai kemudian harus pakai jempol Pak, luar negeri. Tapi beliau punya prinsip, kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Dari rumah sakit malam beliau kemudian kerjakan anak kuliah kedokterannya, sampai sempat beberapa malam gak tidur hanya karena pengen lulus kedokterannya. Dan alhamdulillah Allah berikan kemuliaan, kesuksesan. Jadi dengarkan buat anak-anak muda yang sedang kuliah, sedang sekolah, termasuk kita Bu, karena kita juga kan sedang hidup nih dalam sekolah universitas kehidupan. Harus bersungguh-sungguh. Diceritakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu tentu akan mendapatkannya. Dan siapa yang
mau mengetuk pintu dan maju terus, tentu pasti dia akan bisa masuk. Dengan kadar sengsaramu dalam berusaha, kamu akan mendapat apa yang kamu dambakan. Dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih dibutuhkan adanya 3 hal: kesungguhan, kemudian guru yang membimbing, dan kemudian pengorbanan atau harta yang siap dikorbankan dalam kesungguhan. Kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh dan bisa membuka pintu yang terkunci. Sungguh-sungguh itu dapat mempercepat tercapainya segala cita-cita. Coba Bu, Pak, perhatikan. Ada air setetes, tapi terus-menerus jatuh pada sebuah batu, padahal cuma setetes. Itu nggak ada tenaganya, cuma setetes. Tapi karena terus-menerus nggak pernah berhenti, apa yang terjadi pada batu itu? Bolong. Hebatnya sebuah kesungguhan begitu. Air sebesar gelambir, pemadam tuh ditembakkan kemana-mana. Memang gedenya luar biasa tuh energi. Kosong, nggak berbekas ke tembok. Berapa juta kali gedenya dari air yang setetes. Apa yang membedakan? Cuma satu, kesungguhan. Sungguh-sungguh. Nah itulah katanya kesuksesan seorang adalah karena kesungguhan. Saya bacakan di sini ya. Sungguh naif orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Barang siapa yang ingin meraih apa yang dicita-citakan, maka harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya. Jangan banyak makan karena menyebabkan kenyang, dan kenyang menyebabkan kantuk, dan kantuk akan membuat dirimu tertidur. Saya ulangi, barang siapa yang meraih cita-cita, jadikanlah malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar itu. Tadi itu nyambung. Makanya, ayo kalau bisa mah, jadikan malam hari itu sebagai malam untuk kendaraan kita munajat pada Allah untuk bersungguh-sungguh. Katanya ngafalin Quran kalau tengah malam mah enak. Katanya mahasiswa kalau belajar mau ujian tengah malam mah enak. Katanya kalau disuntuk, kalau ada apa, malam mah pasti enak. Ibu pernah nggak 3 malam Bu, terus ngaji, sholat, ibu tuh suaranya jadi enak. Betul kedengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tengok, nah suara saya jadi enak ya. Karena betul tengah malam tuh waktu yang hebat. Makanya tidak ada pilihan kecuali harus bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Angkat tangan kirinya, tempelkan pundak temannya. Papa, Bubu, saya berjanji mulai hari ini akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Bapak Ibu saksinya. Salaman. Bu, Ibu, bayi sudah ada rezekinya di ibunya, tapi bayi nangisnya begini malas. Itu sang ibu aja memperlambat. Cep sayang, cep mama lagi nyetrika. Nanti ya, mama masih ada kerjaan. Karena nangisnya gak sungguh-sungguh. Bayi kan mikir, kenapa mama gak telat? Saya kan lapar. Akhirnya bayi evaluasi. Wah, karena sungguh-sungguh. Kata ibunya loncat. Hah? Ada apa tadi? Saya bayi ngerti. Oh, walaupun sudah ada rezekinya harus sungguh-sungguh. Nah, ke Allah harusnya gitu. Ya Allah. Gitu. Teman sebelah ada seorang pemuda, mungkin benar juga tuh. Ya Allah jodoh, ya Allah jodoh. CODO. Kenapa dieja Mas? Biar mantap Mas. Kemarin pas umroh sama kabilah tuh, Pak Iskandar cerita, Ustaz, saya tuh tadinya mau khusyuk di Hijr Ismail tuh, mungkin saking sungguh-sungguhnya ada seorang ibu-ibu doanya tuh sambil nempel, tapi segala macam disebut. Ya Allah, saya mohon ya Allah, martabak saya sih banyak cabangnya, kayak McDonald ya Allah. Ya Allah,
KFC disebut, McDonald's. Jadi kata beliau, ya Allah, mungkin saking sungguh-sungguhnya, giliran doa, ya Allah, saya pengen banyak uangnya, ya Allah. Kata Iskandar, saya juga, ya Allah. Mungkin Allah tersenyum dengan ribuan malaikat. Itu hambaku saking sungguh-sungguhnya. Masya Allah, segala doa bahasa Arab gak bisa, bahasa Indonesia disebut sampai ngejerit suara itu. Jadi Pak Iskandar yang jamaah saya tadinya mau doa dengerin dia aja, giliran doanya cocok. Amin, saya juga, ya Allah. Pengen emas, ya Allah, yang banyak uangnya. Saya juga, ya Allah. Tapi yang McD enggak, Ustaz, katanya beda usahanya. Ya Allah, ya salam. Ayolah ibu-ibu, rasanya sih begitu ya. Kalau kita sungguh-sungguh juga pasti dapat terus, insya Allah. Nah masalahnya ya tadi tuh, kita kadang-kadang males. Maka dengarkan baik-baik nih, dihafal. Rezeki tidak bersahabat dengan orang yang malas. 1, 2, 3. Rezeki tidak bersahabat dengan orang yang malas. Yang kompak, ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam. 1, 2, 3. Rezeki tidak bersahabat dengan orang yang malas. Jadi kalau ibu malas ke suaminya minta, nah harus gigi. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Rezeki tidak bersahabat dengan orang yang malas. Jadi harus apa, Pak? Semangat. Harus sungguh. Subhanallah. Sekarang masuk pada materi berikutnya. Ini ta'limnya. Tadi saya khutbah Jumat. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat juga buat ibu bapak ya. Masih ada waktu 5 menit. Kita ini kan pengen jadi orang yang bahagia, pengen masuk surga. Ternyata syarat surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surat Al-Imran ayat 133. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah dan sebagus-bagusnya bekal adalah takwa, dan bertakwalah wahai orang yang berfikir. Jadi kalau kita punya takwa, itu pasti surga, surga dunia juga surga akhirat. Kalau kita punya bekal takwa, insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat. Hari takwa secara terminologi istilah mah, mungkin ibu bapak sudah dapat dari sekolah, dari kuliah. Takwa tenau menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan. Tapi malam ini saya tambah ilmunya. Takwa itu dari 3 huruf. Ta, of, wawu. Jadi ada 3 nih. Moga-moga setelah majelis nih punya 3 ciri orang bertakwa. Taknya naon Ustaz? Harus tawadu. Orang takwa teh harus rendah hati, harus tawadu. Ibu bapak orang yang rendah hati, tawadu mah di mana-mana disukai, di pergaulan disenangi. Ibu punya teman sombong, sebel tidak? Apalagi kalau ibu yang sombong, teman-teman juga. Ada orang kaya, kemudian rendah hati, waduh, tambah mencuri hati. Misalkan sombong juga, orang kaya mah rada pantes, tidak ada yang disombongkan kekayaannya. Tapi sudah kaya, rendah hati, wah itu modal luar biasa. Membeli saja hati kita. Ada orang pinter, misalkan rada sombong, udah lumayan, ada yang disombongin. Orang pinter rendah hati, Masya Allah, kita tambah menaruh hormat. Makanya man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang semakin rendah hati, Allah angkat derajatnya. Kan kayak pipa nih adik-adik. Ini rendah hati, ini kemuliaan. Semakin merendahkan, kayak pipa diisi air tuh. Semakin ini ditekan, semakin ini keangkat. Semakin ini direndahkan, derajat semakin tinggi. Tapi kalau ini semakin sombong, derajat semakin turun. Makanya maaf, moga-moga kita jadi orang rendah hati. Orang kaya sombong pantas, orang miskin sombong, pinter sombong, rada lumayan. Ini mah bloon sombong. Wah, halo, bes moga-moga masih ingat nggak kenapa samudera jumlahnya lebih banyak?
Karena lebih rendah dari semua tempat. Makanya semua air menuju pada samudra. Subhanallah. Akhirnya semua yang di samudra itu menjadi halal. Air samudra itu menjadi air suci, mensucikan. Padahal dari comberan, dari selokan, dari mana, begitu sudah bergabung samudra menjadi air yang suci, mensucikan. Hebat ya, kalau orang rendah hati itu gampang dapat ilmunya. Orang rendah hati itu gampang dapat rezekinya. Dosa pertama yang dilakukan dalam sejarah kemanusiaan karena kesombongan iblis. Makanya diusir oleh Allah. Siap semuanya? Yang pertama apa? Rendah hati. Ingat adik-adik, para mahasiswa, adik-adik putri, rendah hati itu bukan rendah diri. Kalau rendah diri mah minder. Beda, rendah hati itu sikap yang kemudian tidak mau meremehkan orang lain, tidak mau merendahkan orang lain. Nah, kalau rendah diri mah jangan, ya kata minder, rendah diri. Ini mah rendah hati. Yang kedua apa hurufnya? Orang takwa ciri yang kedua qanaah. Qanaah teh bu merasa cukup. Kan penyebab masalah teh bukan karena tidak cukup, kita pengen lebih dari yang sudah kita punya. Ya. Makan cukup tidak ibu bapak? Cukup. Kita tuh kadang sengsara karena pengen yang lebih, pengen enak. Sampai kemana-mana, kadang kami mengorbankan yang kemudian kita tidak punya. Jadi baju udah cukup nih sebenarnya, tapi karena kita pengen lebih, segara-gara harus bermerek, sambil kemudian tidak ada anggarannya. Ini yang fatal. Tidak sesuai kemampuan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Gaji itu katanya para pegawai mungkin sudah cukup. Kenapa kemudian ada yang dipenjara karena korupsi? Pasti pengen lebih dari yang cukup. Akhirnya saja berujung pada malapetaka. Bis, mudah-mudahan kita menjadi orang yang qanaah. Siapa orang yang paling kaya ibu bapak? Orang yang sudah merasa cukup. Sudah cukup, qanaah. Insya Allah. Tuh sudah dua. Jadi yang pertama apa tadi? Tawadu. Angkat tangan kanannya. Tempelkan budak temannya. Papa bubuk. Bismillah. Mulai malam ini saya berniat jadi orang rendah hati, orang tawadu. Bapak ibu saksinya. Salaman. Sudah berangkat haji, tiba-tiba tidak dipanggil haji, nengok tidak? Aduh, Masya Allah. Bu, ibu gelangnya bagus. Kira-kira pengajian tuh ditampakkan atau tidak? Pengen aja komentar, gelangnya bagus ya. Masya Allah. Ya nanti evaluasi. Tapi gampang nih ya, ciri takwa tuh. Kira-kira kalau orang tawadu mah pasti selamat ya. Orang yang qanaah mah pasti bahagia, betul tidak? Nah yang ketiga nih, apa tuh? Wow. Orang takwa tuh cirinya waro. Waro tuh hati-hati. Orang hati-hati mah insya Allah selamat. Nggak hati-hati di jalan, ujungnya bisa kecelakaan. Nggak hati-hati pergaulan, jadi korban jahatnya pertemanan. Enggak hati-hati kemudian jaga ucapan, waduh banyak yang tersakiti. Sampai-sampai salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena hati-hatinya di lisan. Jadi enggak hati-hati, ini ciri orang yang bukan bertakwa. Mudah-mudahan sing hati, enggak hati-hati milih ajaran bisa tersesat. Betul tidak? Enggak hati-hati milih investasi bisa berujung pada kerugian. Moga wong sing hati-hati, sing teliti. Dan itulah sifat orang yang bertakwa. Sing bagus, malah di Al-Qur'an tuh Pak Haji Sofyan, kulu washrobu halalan thayyibah. Hebatnya Al-Qur'an, sudah halal thayyib. Itu seolah-olah ciri orang bertakwa tuh tidak hanya halal, tapi harus baik, harus mengukur diri. Rujak nih halal tidak? Halal, tapi kalau lagi sakit perut ya jangan makan rujak. Iya tidak? Seolah-olah orang takwa tuh gitu. Jadi sadar diri, sadar situasi, sadar posisi. Katakan sama-sama. Sadar diri, sadar situasi, sadar posisi. Sudah 50 tahun, ya jangan maksain futsal. Sebab kalau futsal kita sudah tua,
kuat nendang, nggak kuat lari. Kuat lari, nggak kuat nendang. Futsal 1 menit, istirahatnya seharian. Ya saudara, jalan kaki aja. Kecuali aja Anton masih kuat main bolanya, pasti. Aduh, saya mah mangga sepak bola mah. Lebih baik lihat lapangannya. Tapi ya sudah harus tahu diri. Moga-moga punya 3. Jadi cirinya apa orang takwa? 1, tawadu. 1 apa? Tawadu. Yang kedua? Qanaah. Yang ketiga? Waro. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tawadu, yang qanaah, yang waro. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah 5 menit menjelang jam 9 kita gunakan untuk berzikir, untuk beristighfar. Sekali lagi mohon doanya dari Ibu Bapak dan mohon untuk disampaikan minggu depan. Kita tetap majelis tetap ada ya. Mudah-mudahan istiqomah siapapun yang mengisinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin adzim wa atubu ilaihi. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati huwa ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami'u, ya Basir, ya Latifu, ya Khabir, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berkahi majlis ini ya Allah, berkahi seluruh jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah. Berkahi ya Allah hamba-hambamu yang sudah membantu majlis ini ya Allah. Berkahi para guru-guru yang menyampaikan ilmu di majlis ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi keluarga kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi rizki yang kau titipkan pada kami. Ya Allah, karuniakan pada kami anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kami rizki yang mudah, yang melimpah, yang halalan tayyibah, yang membuat kami menjadi ahli sedekah. Lindungi kami ya Allah, keluarga kami, anak keturunan kami, tetangga-tetangga kami, wabil khusus bangsa dan negara kami ya Allah, dari fitnah wal musibah, dari bala dan bencana, dari berbagai macam penyakit, dari godaan makhluk-makhlukmu yang jahat, dan dari kejahatan makhluk-makhlukmu. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Berikan kesabaran dengan ujian sakitnya, berikan keikhlasan ya Allah. Angkat derajatnya, ampunkan seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, yang sedang dalam masalah, berikan jalan keluar. Saudara kami, jamaah kami yang sedang usaha, berkahkan rizkinya. Yang akan melaksanakan umroh, lancarkan dalam perjalanannya. Mudahkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Berikan pertolonganmu ya Allah. Kembalikan bersama keluarganya ya Allah, dengan membawa umroh yang mabrur, dengan doa-doa yang ijabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan saat ini saat ijabahnya doa ya Allah. Perkenankan ya Allah jamaah yang berdoa di tempat ini, di majlis ini ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, silahkan berdoa masing-masing. Barangkali ada hajat, keinginan yang belum tersampaikan oleh, silahkan masing-masing mohon pada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Istajib du'aana ya Maulana, istajib du'aana ya Ilahana. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Jadikan tempat ini tempat ijabahnya doa ya Allah. Jadikan majlis ini majlis dikabulkannya doa-doa jamaah ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna du'aana, taqabbal minna hajatana, taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Terakhir, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf. Dan jangan lupa minggu depan tetap istiqomah hadir insyaallah bersama Ustaz Abdul Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.